Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab As-Siratal Mustaqim, salah satu karangan guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab majelis ini menjadi sebab kemudahan bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau di PDF saya sudah di halaman 43 ya, bagian paling atas. Ini masih dalam pembahasan dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah, sekaligus juga bantahan terhadap golongan-golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang menyalahi keyakinan ini. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini baris bagian atas ya, paling atas. Wa qad rawal Bukhari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna fi qiblatihi wala an yaminihi fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Wa qad rawal Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari sungguh telah meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana ahadukum fi salatihi, apabila salah satu dari kalian sedang salat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya ia bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabsuqanna fi qiblatihi, maka jangan meludah ke arah kiblatnya. Wala an yaminihi, dan juga jangan berludah ke samping kanannya. Jadi di sini kalau seseorang lagi dalam keadaan sholat, lagi sedang sholat, maka ia dilarang, ini dalam sholat ya, ini dalam bukan luar sholat. Dalam sholat dilarang untuk berludah ke arah barat, ya ke arah kiblatnya lah. Kiblat kita kan barat ya. Demikian juga dilarang ketika seseorang sedang sholat untuk meludah ke arah kanannya. Jadi kalau lagi dalam sholat kemudian mau meludah, ya meludahnya itu ke arah kiri, ya ke arah kiri. Kenapa dilarang? Ya seseorang itu dilarang untuk meludah ke arah kiblatnya. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Nah, di sini zahirnya, ini zahirnya ya, yang tidak boleh kita fahami, yang tidak boleh kita ambil, maknanya adalah sesungguhnya Tuhannya, Tuhan yang salat,
berada di antara ia dan di antara kiblatnya. Ini makna zahirnya kayak gitu. Ini yang tidak boleh difahami secara letterlet seperti itu. Jadi seakan-akan hadis ini menunjukkan jika kamu sholat jangan ludah ke arah kiblat. Kenapa? Karena Tuhanmu itu berada di arah kiblat, antara kamu dan kiblat. Seakan-akan kayak gitu maknanya. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu berada di antara orang yang sholat dan juga berada di antara Ka'bah. Makna zahirnya kayak gini. Dan ini tidak benar. Makna zahirnya seperti ini tidak benar. Ya, makna yang sebenarnya adalah rahmat yang khusus bagi orang yang sholat itu berada di antaranya rahmat Allah Ta'ala yang khusus bagi orang sholat itu berada di antara orang yang sholat dan kiblat. Ini kan kayak gitu. Wahadal hadithu aqwa isnadan min hadithil jariyati, dan hadis ini dari segi sanad lebih kuat daripada hadis jariyah. Jadi hadis ini kan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sedangkan hadis jariyah bercerita tentang seorang budak perempuan yang seakan-akan pada hadis itu Rasulullah bertanya, Allah di mana? Setelah itu budak itu mengatakan di langit. Lah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini jauh lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis jariyah. Nah, di sini bantahannya terhadap mereka gimana? Kalian mengambil zahir hadis Muslim, ya, yang seakan-akan menunjukkan Allah Ta'ala berada di langit. Nah, kalian kemudian mengatakan Allah di langit. Dan di sini ya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang seakan-akan menunjukkan Allah Ta'ala berada di antara orang yang sholat dan Ka'bah. Lah, terus mana kayak mengambil yang mana? Ya, kenapa kalian tidak mengambil hadis riwayat Al-Bukhari ini dan menyatakan bahwa Allah berada di antara orang yang sholat dan Ka'bah? Ya. Padahal ini hadisnya lebih kuat. Kenapa kalian meninggalkan zahirnya hadis ini dan mengambil zahirnya hadis jariyah? Ini bantahannya. Ya, cara membantahnya seperti itu. Sekarang ada hadis yang kedua. Wa akhrajal Bukhari aidan an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una sami'an qariba walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min hunuqi rahilati ahadikum. Wa akhrajal Bukhari aidan, dan Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum, ringankan bagi diri kalian. Ringankan bagi diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga ghaib. Jadi dulu itu ketika dalam sebuah perjalanan para sahabat itu berdoa atau berzikir secara berjamaah dan dengan suara yang keras suaranya. Makanya dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilangnya apa? Ringankan untuk diri kalian.
kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga tidak berdoa kepada zat yang gaib. Jadi yang di sini yang diminta oleh Rasulullah untuk meringankan. Jadi jangan ringan, santailah gitu. Dan di sini tidak dilarang, beliau tidak melarang tentang zikir secara berjamaah. Jadi yang dilarang, yang diminta oleh Rasulullah ini apa? Untuk meringankan diri mereka. Dan tidak dilarang, ya Rasulullah tidak melarang untuk zikir secara berjamaah di sini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Nah, dekat di sini maksudnya dekat secara maknawi. Ya, bukan dekat secara masafah. Allah Ta'ala mengetahui tentang diri kita. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang diri kita dari kita sendiri. Wallazi tad'unahu, dan zat Allah Ta'ala yang kalian berdoa kepadanya. Sekarang pertama saya akan memberikan makna zahirnya. Nah, saya akan terjemahkan secara letterlet di sini. Dan ini tidak boleh difahami secara letterlet. Nanti ya biar kita tahu cara membantahnya terhadap orang-orang Wahabi itu. Nanti saya terjemahkan atau penafsiran yang sebenarnya. Jadi ini yang pertama adalah secara zahirnya terlebih dahulu dan ini tidak boleh diyakini. Walladzi tad'unahu, dan zat yang kau berdoa kepadanya, aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, kepada diri kalian, min unuqi rahilati ahadikum, dari leher hewan tunggangan salah satu kalian. Hadis ini seakan-akan, saya bilang seakan-akan ya, tapi tidak sehakikatnya, tidak seperti itu. Hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu lebih dekat kepadamu daripada leher unta ini atau leher kuda ini yang kamu tunggangin itu. Jadi seakan-akan kayak gitu maknanya. Dan ini tidak benar. Mana yang sebenarnya gimana? Ya, mana sebenarnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dekatnya adalah dekat maknawi. Allah Ta'ala mengetahui tentang diri kita. Ya, lebih dari pengetahuan kita tentang diri kita pribadi. Cuma zahirnya seakan-akan Allah Ta'ala itu berada di antara leher tunggangan seseorang dengan seorang itu tersebut. Seakan-akan kayak gitu maknanya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, pertanyaannya gimana kita bantahan kita udah mereka? Kenapa kalian meninggalkan hadis Imam Al-Bukhari ini yang jelas lebih kuat daripada hadis Jariyah? Nah, gimana ini? Nah, itu maksudnya. Fayuqalu lil mu'taridi, maka kita katakan terhadap orang yang memprotes kita, idza akhadta haditsal jariyati ala zahirihi, jika kalian memahami hadis jariyah secara zahirnya, secara letterlet, seakan-akan Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit. Wa hadzainil haditsaini ala zahirihima, dan kalian juga mengambil dua hadis ini yang tadi itu, yaitu yang zahirnya Allah Ta'ala berada di antara Ka'bah dan orang yang sholat, dan juga seakan-akan hadis yang kedua seakan-akan Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita secara fisik, seakan-akan seperti itu lah.
Jika kalian mengambil hadis jariyah secara letterlet, kemudian kalian juga mengambil dua hadis ini secara letterlet, la batala za'muka annallaha fis sama. Niscaya prasangka kamu bahwasanya Allah di langit itu menjadi batal. Menjadi batal. Tak benar. Artinya itu salah. Wa in awwalta hadzainil haditsaini wa lam tu'awwil haditsal jariyati fa hadza tahakkum. Tapi jika kalian mentakwil dua hadis ini dan kalian tidak mau mentakwil hadis jariyah. Jadi kalau dua hadis ini ditakwil. Hadis jariyah yang seakan-akan Allah di langit tidak mau ditakwil, tidak mau dipalingkan. Takwil itu memalingkan sebuah lafaz dari makna zahirnya. Jika kalian melakukan seperti itu, maka ini tahakkum namanya. Tahakkum itu qaulun bila dalil, yaitu sebuah perkataan tanpa ada dalil. Nah, ini ditakwil. Yang itu tidak usah ditakwil. Nah, ini kan perkataan tidak ada dalilnya itu. Wa yasduqu 'alaika qaulullahi fil yahud, ya, dan berlaku bagi kamu, ya kita bilang juga berlaku bagi kamu firman Allah Ta'ala tentang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan sekalian kafir dengan sebagian kitab. Jadi ayat ini bercerita tentang orang Yahudi. Tetapi ini juga berlaku bagi orang-orang yang orang Wahabi dan semacamnya. Nah, jadi kalau hadis-hadis ya, menunjukkan seakan-akan Allah di bawah, oh itu tidak bisa diartikan kayak gitu. Kalau hadis-hadis yang seakan-akan atau ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan Allah di langit, ini baru diambil zahirnya nih, Allah di langit, Allah di atas dan semacamnya. Ini sama dengan orang Yahudi, ya mereka sebagian kitab mereka iman, sebagian lagi mereka tidak mengimaninya. Wa kadzalika, demikian juga madza taqul, apa yang akan engkau katakan fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Zahirnya seakan-akan Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Seakan-akan ya. Seakan-akan Allah itu, kamu ngadep ke timur, ya Allah di timur. Kalau kamu ngadep ke selatan, ya Allah di selatan. Dan seterusnya. Nah, seakan-akan Allah itu ada di mana-mana. Padahal ayat ini tidak seperti itu maknanya. Nanti akan dijelaskan sama Syekh. Fa'in awwaltahu falima la tu'awwilu haditsal jariyah. Kalau kalian mentakwil, memalingkan ayat ini dari hadisnya, dari makna zahirnya dengan kalian mengatakan, oh ayat ini tidak bermakna bahwa Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Enggak, ayat ini tidak bermakna seperti itu. Lah kalian mentakwil ayat ini. Lah terus, salima la tu'awwilu haditsal jariyah. Kenapa kalian tidak mau mentakwil hadis jariyah yang seakan-akan menunjukkan Allah Ta'ala berada di langit? Wa qad jaa'a fi tafsir hadhil ayati an Mujahidin, dan telah tiba atau datang penafsiran ayat ini dari Mujahid, tilmidz Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas. Apa beliau katakan qiblatullah. Ya. Jadi ayatnya fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini ayatnya artinya apa? Ay qiblatullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah kiblat Allah Ta'ala. Ya, kiblat kalian untuk bersolat. Fafassara al-wajha bil qiblah. Ya, beliau menafsiri, ini Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, mentafsiri wajah dengan qiblat. Ay li sholatin nafli fi safari ala rahilati, yaitu
orang yang lagi sholat ya, sunnah dalam perjalanan di atas hewan tunggangan. Jadi maksudnya di sini jika seseorang itu mengendarai kuda semuanya. Habis itu dia dalam perjalanan, dalam safar. Maka diperbolehkan baginya untuk melakukan sholat, yang sunnah ya, bukan sholat fardu, melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Unta tadi itu. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Kalau ya pas takbiratul ihram, dia ngadep kiblat namanya. Ada perinciannya ya di kitab fikih ya. Terus saya sebutkan secara singkat. Jadi pas takbiratul ihram semuanya ngadep kiblat. Habis itu dia perjalanannya ke arah timur, dia sudah jalan ke arah timur dan lanjutkan sholatnya. Di ayat ini bermakna bahwa orang yang mau sholat sunnah, dia dalam keadaan safar, dia berada di atas hewan tunggangan, maka diperbolehkan baginya untuk sholat di atas hewan tunggangan tersebut. Nah ini yang kata Mujahid tadi itu. Ini yang dikatakan oleh Mujahid. Dia tidak menafsiri bahwasanya Allah Ta'ala berada di mana-mana. Jadi seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu pada hari ini. Insya Allah Ta'ala untuk kitab sirat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita tutup dengan tahlil, selawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.